Tutup Pak Giant, seluruh Indonesia. Counter Giant tutup. Kemarin anak ceramah. Anak diminta motivasi sama manajemen, Ustaz tolong motivasi pegawai. Kalau nganggur kalau Pak, per hari ini mereka nganggur ketika ya. Disuruh motivasi, uji wong diberhenti ke pegawai, tidak usah dimotivasi, unjuk duit baik, selesai lah itu. Oh Pak, dimotivasi mak mana mau buntu, dah masuk dulu lah Pak. Duit dah katik gawian berhenti, perusahaan tutup, nggak dimotivasi, motivasi apa unjuk duit, selesai lah itu ya. Suruh usaha, nanti omongi pala pening bagi terkadang buntu diomongi wong tambah naik darah bukan masuk ya. Duit lah katik, nak diomongi pula kusut dibuatnya. Maka dibaca ini 10 kali, rupiah lawas derajat Pak. Naik 10 derajat. Saya nanya sama manajer Giant kemarin, Bapak berapa tahun pegawai di Giant untuk bisa jadi manajer? 21 tahun. Bayangkan untuk mencapai level manajer butuh waktu 21 tahun pegawai Pak. Mulai dari pelayan, mulai dari kepala toko, mulai dari terus. Artinya butuh waktu yang lama. Dari mana kita nak mempersingkat waktu perjalanan kita? Pakai amalan ini. Setiap salat subuh bacalah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali Pak, 10 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupiah lahu asru derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, bersama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hormati Ketua Masjid At-Tariq Mardatillah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. MC kita Ustaz Bayumi yang luar biasa. Kalau MC Tausiah Sumuni harus semangat. Kalau MC-nya lesu, penceramahnya lesu, imamnya lesu, makmum tidur. Nah, jadi ini imamnya agak lesu dikit. Tadi anak merah lesu juga ini. Pokoknya diletak oleh MC yang semangat, berubah jadi semangat lagi. Apa nak diulang lagi sholat subuh ini? Misalnya. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz Bayumi sehat selalu, panjang umur dan rezeki beliau diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri-santri rumah tapis At-Tariq Mardatillah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu tak apa imam kita tadi agak lesu? Karena masih teringat dengan wafat guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nawidin Al-Hafiz Hafizullah Ta'ala Al-Kali. Kita doakan bacakan umur kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Kiai kita Kiai Haji Ahmad Nawidin Al-Hafiz Allah ampun segala dosa-dosanya, dan insyaAllah beliau ditempatkan di sebaik tempat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya kullu tusun wa ila hadratin sallallahu alaihi wa sallam. Kiram al-Fatihah. Suma ila arwaya baina wa ummahatina wa jadina wa jiddatina wa Muhammadina wa khususan ila arwaya Kiai Ahmad Muhyiddin Al-Hafiz al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Saya pun berjumpa almarhum terakhir di masjid ini ketika orang tuanya dan mertua yang meninggal, yang waktu disolatkan di bawah. Mertua orang tua ketika orang tuanya Pak Budi meninggal, Kiai memimpin tahlil di bawah dan saya ikut menyolatkan jenazah waktu itu. Dan ternyata itu menjadi pertemuan terakhir saya dengan Kiai. Sebenarnya hari Jumat tanggal 18 Juni saya ketemu lagi dengan Kiai karena saya minta beliau memimpin doa peresmian pondok pesantren yang sedang kita bangun di Sukabakti. Namun qadarullah hari Jumat itu Kiai masuk rumah sakit. Hari Jumat itu Kiai masuk rumah sakit sampai kemudian beliau dirujuk ke Jakarta dan akhirnya saya menerima berita hari Ahad itu beliau meninggal dunia. Qadarullah. Dan ini adalah sebuah kesedihan yang luar biasa karena wafatnya seorang ahli, seorang ilmu ulama, orang alim itu lebih dahsyat dari wafatnya 100 ahli ibadah. Imam Al-Ghazali wafatnya satu orang alim, ulama itu jamak dari ilmu. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Wafatnya orang berilmu, orang alim, ulama, satu orang alim itu wafat, itu lebih dahsyat ibu dari wafatnya 100 ahli ibadah. Kenapa? Karena kalau orang yang alim, orang yang berilmu meninggal dunia, segala ilmunya terkubur. Sikok-sikoknya murid Kiai Haji Rasid Siddiq yang hafal Quran, cuman Kiai Nawi Denci. Jadi murid Kiai Haji Rasid Siddiq ini banyak Pak, profesorannya situ, murid Kiai Rasid Siddiq. Tapi yang menyelesaikan hafalan 30 juz yang memang mumpuni nian cuma Kiai Haji Ahmad Mahyudin Al-Hafiz, dan beliau langsung dinobatkan juga mengganti Kiai Haji Rasid Siddiq menjadi imam besar Masjid Agung Palembang. Jadi wafatnya Kiai Ahmad Mahyudin ini meninggalkan duka yang sangat bagi kita bersama. Cuman yang lebih berduka lagi sebenarnya kita ini galak lalai. Kemarin waktu berita wafatnya almarhum, Masjid Agung penuh Pak. Masjid Agung itu tidak temuan-temuan Pak. Nak masuk jalan dari Masjid Agung ke kuburan beliau, jalanan macet seluruhnya. Masya Allah. Seluruh orang berebutan nak megang ringgo-ringgonya, nak megang katilnya. Wah, berebut-rebutan, mendesak-desaan. Itulah budaya kita ini. Nak ngambil berkah aja gitu. Padahal kalau nak ngambil berkah lagi, kita hadir di majelis kiai. Ini kalau kiai masih hidup ditalak ke, kalau kiai masih hidup tidak dihadiri majelisnya, kalau kiai masih hidup dah kata nak ngapal Quran dengan beliau, giliran mati cacak yoyo kan? Nak megang-megang katil, nangis-nangis. Padahal mumpung guru-guru kiai-kiai masih hidup, itulah kita datangi mereka. Kalau kita sudah mengabdikan diri dengan mereka, murid-murid beliau, nangis, itu wajar. Nah, buat kita Pak ngapal Quran yang tidak pernah dengan beliau. Beliau buka majelis kita tidak pernah datang. Apa dia yang nak kita tangisi? Itulah namanya air mata palsu. Ecak-ecak melok bersedih. Nah, ini pelajaran Pak, pukulan berat buat kita. Palembang nak hati lagi Pak, dicungai siapa? Ya di Palembang ni siapa? Mana ada lagi? Abajen lah meninggal, Kiai Jawabi lah meninggal, Satu Pik lah meninggal, Abu Ya Jainal Bidin Hanif lah meninggal, disusul Ustaz Nawi Denci. Habis sudah Palembang ini Pak. Ibarat kita ni mutiara-mutiara di Palembang ini sudah redup. Jadi dari pucuk itu Palembang ini sudah mulai hilang. Maka daripada itu masih ada sisa guru-guru kita yang buat majelis, apalagi di masjid ini ada majelis, hadiri Pak Bu. Menuntut ilmu ini kewajiban. Kita pajak baik dan benar ibadah ini karena nuntut ilmu. Makanya ketika ada guru-guru kita ngajar di sini, luangkan waktu hadir duduk di majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ma riyadil jannah ya Rasul, qala majalisul ilmu. Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampir kata Rasul. Sahabat bertanya, ma riyadil jannah ya Rasul, di mana ada taman surga di dunia ini ya Rasul? Qala majalisul ilmu. Kata Rasul, majelis-majelis ilmu raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting buat Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, duduk, dengarkan arahan, dengarkan tausiah, dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Kenapa? Kalau mereka sudah mati, apa lagi nak kita dengar? Paling rekamannya. Mana ada orang sudah mati baca ceramah Pak? Baik Bapak Ibu,
kita dengarkan tausiah subuh ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita almarhum Ustaz Kemas Muhammad Ali. Pelari kamu berasa ya. Mana yo mati baca ceramah. Namun guru-guru kita masih hidup ni hadiri Pak, meloi ikuti taklimnya. Kenapa? Disitulah kita namanya nak ambil keberkahan dari para guru-guru kita. Bapak Ibu yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Saya mohon maaf beberapa pekan yang lalu saya tidak hadir di sini. Sebenarnya bukan sengaja tidak hadir, tapi miskomunikasi. Pengurus WA saya, tapi saya tak terbuka. Baru terbuka ketika Ustaz Ayumi nanya, Ustaz, aku tak datang subuh jemaah ala nunggu. Kenapa kata anak? Ustaz ngisi. Dah hati pengurus ngirim WA, kapan aku buka ada rupanya. Yang tak bacanya. Ya maklum Pak, ini nak ada 1000 ikut pesan belum dibaca, mana milih 1000 tu sikit-sikit tu. Makanya ada pesan sama pengurus, kalau anak tak respon, telefon tak apa-apa. Karena minta maaf Pak, kadang kan WA ni kan malam, mana-mana beribu-ribu tu tak terbaca lagi Pak. Sehari tu 1000, 2000 WA masuk. Kita nak mukanya sikok-sikok kan. Jadi kadang kalau hal-hal yang bersifat penting, silahkan pengurus telefon saya. Dan alhamdulillah semalam saya lagi di tempat Ustaz Amiruddin Muslim. Karena pagi ini jam 7 saya sudah harus berada di rumah beliau. Saya didaulat menjadi tuan rumah prosesi ijab qabul akad nikah putri beliau. Ini baru pertama kali guru kita Ustaz Haji Amiruddin Muslim akad nikah anak beliau. Mungkin Bapak Ibu tidak diundang galau karena situasi dan kondisi. Tadinya acara harusnya pagi ini di Gedung Sultan, tapi karena PPKM perpanjangan sehingga kemudian pihak gedung membatalkan acara tersebut, sehingga acara dilaksanakan secara hikmat, cuma keluarga baik, yang penting ada ijab kabul. Nanti mungkin beliau akan mengundang Bapak Ibu pada acara resepsi pernikahan yang diundur di bulan Agustus. Tadinya hari ini Pak, pagi akad nikah, siang langsung munggah selesai. Doakan guru kita Ustaz Amir kan mengajar di sini ya. Beliau mengajar rutin di sini, doakan mudah-mudahan acara prosesi ijab kabul akad nikah anak beliau pagi hari ini insyaallah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kendala, halangan dan rintangan apapun. Alhamdulillah wa kullu niyatin shalihah al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya masih punya hutang melanjutkan kajian hadis riwayat Imam Bukhari yang kemarin sudah saya sampaikan separuh kalau tidak salah. Kalaupun mengulangi berarti dapat tambahan ilmu. Kalaupun melanjut berarti insyaallah kita melanjutkan kajian. Saya lupa batas mana saya kemarin menerangkan. Ada sebuah hadis atau sebuah amalan yang langsung diberikan oleh Rasulullah SAW. Nanti kata Imam Bukhari, amalan ini bukan dari para ulama, bukan dari para kiai, tapi langsung dari Rasulullah SAW. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala fi duburi salatul fajr wa huwa sajid rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marat kutibat lahu asru hasanat wa muhiyat asru sayyi'at wa rufi'at lahu asru darajat wa kana yawma hadha hirdan min kulli makruhin wa hurisa minas syaitan. Walam yanbaghi yudrika fi dzalikal yaum ila sirkal bilah. Rawahu Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi duhuri salatul fajr." Tak apa saya sedikit ulang dari awal ya, karena mungkin ada yang tidak hadir dari saya ngajar, bingung ngaku langsung di tengah ini. Yang sudah pengulangan di dalam pelajaran itu adalah ilmu pengetahuan, Pak. Karena kita ini semakin diulang, semakin ingat, semakin diulang, semakin ingat. Memang sudah kodrat manusia Pak. Kullu insanin makanil khata'an manusia. Manusia ini tempatnya salah dengan lupa. Kamu kadang anak belum keluar lagi lupa. Ceramah aku Ustaz tadi. Ceramah aku ya. Kadang anak Ustaz yang ceramah lagi lupa. Mama tadi majelis subuh di Masjid Tariq. Yo, siapa mah penceramahnya? No, siapa tadi disebut Ustaz Bayu? Nah, malah nama penceramahnya lagi lupa, apa lagi isi ceramahnya kanjut itu bacanya. Nah, ana ulangi sekali lipat ya. Apa ini? Wah, susu ini ada roti ini sudah ini. Susu Pak, minta maaf ya, duluan anak. Tak acak juga sebentar minum susu ini kan. Cuma ngagak ya Pak pengurusnya. Nah, lagi ceramah mana?
minum, dah baca. Man qala fi duburi salatul fajar, siapa yang mengungkapkan kalimat ini, kata Rasulullah, pada saat salat fajar atau salat subuh, wa huwa sani rijlaihi, yaitu dalam kondisi kaki yang belum berubah, seperti imam kita tadi, ya, Ustaz tadi habis kita ngimami, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Posisi kaki tetap tahiyat akhir, ya. Wa huwa sani rijlaihi, yaitu kedua kakinya yang belum berubah, ya. Lalu kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ ada jumlah bilangan yang dikasih Rasulullah. Asram marad. Jadi ada beberapa wirid, beberapa zikir yang diberikan oleh Rasulullah berikut dengan bilangannya. Salah satunya ini, Pak. Ada hadis yang lain, ada zikir la ilaha zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca subhanallah subhanallah. Ada hadisnya itu 33 kali. Di hadis yang lain saya pernah membaca 11 kali Rasul baca, dan di hadis yang lain 10 kali. Jadi kalau ada orang dalam kondisi tertentu mendesak, dia tidak bisa berwirid lama, misalnya harus, jangan tinggalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau kita lagi terdesak dalam kondisi nak cepat, cukup baca 11 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Doa, tutup. Jangan tinggalkan wirid, saking kepentingnya. Itu ada jumlah bilangannya, Pak. Termasuklah wirid yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, ada jumlah bilangannya. Kata Rasul asra marad, 10 kali. Jangan dibantah. Ngapa ulama kita kalau ngasih amalan galak itu bilangan, Pak? Saya diomong ke guru aku ni, kalau kau nak tidur baca bismillah 21 kali. Ana tak pernah bertanya, Pak. Ana cuma nanya, gunanya apa, Kiai? Kalau kau baca bismillah 21 kali, seluruh keluarga kau, barang-barang rumah dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Anak baca, Pak, sampai sekarang. Alhamdulillah, aman anak punya rumah. Anak balik tadi malam, pagar rumah anak tidak terkunci, Pak. Jam 10:30 anak balik, jam 11 lah dari rumah Ustaz Amir. Balik ke rumah, pagar tak berkunci. Berkaparan kalau situ barang, Pak, sepeda anak aku 3-4 ekor ada situ sepeda aku. Alhamdulillah. Maling tu mungkin tak resep nyingoknya. Atau mungkin tertutup. Atau mungkin dia nyingok di depan pagar tu ada harimau. Mungkin gitu tak tahu, enak. Tapi aman, alhamdulillah. Cuma jangan pula mentang macam ini, habis macam kunci kamu cocok di situ lah, selesai pula. Ayolah sudah baca aman, cocok kalau kunci motor, dadah selesai. Ya motornya tetap digembok, kuncinya tetap dicabut. Tambah yang amalan ini aman, tambah yang amalan ini aman, Pak. Jadi man qala fi duburi salatul fajr wa huwa syadri dilahi qabla yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asra marat, bacanya 10 kali, Pak. Santai. Baca ustaz kita tadi baca imam kita santai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Terus gitu, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Dihitungnya 10 kali. Asra marat. Kutibat lahu asru hasanat. Maka kata Rasulullah, dia bakal mendapatkan 10 kebaikan. Jadi siapa yang baca ini 10 kali dapat 10 kebaikan. Saya tidak jelaskan karena saya sudah menjelaskan di bab yang lalu bagaimana kebaikan yang diberikan oleh Allah. Satu kebaikan saja, kalau satu sedekah itu adalah terhitung satu kebaikan, berarti dengan baca ini 10 kali berarti kita sudah sedekah 10 ribu pagi itu. Wa muhiyat asru syai'at, dan dihilangkan dari dirinya 10 kejelekan. Muhiyat anhu asru syai'at, daripada dirinya yang baca ini 10 kali tadi, 10 kejahatan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sudah jelaskan, Pak, bahwa kita ini ngapa berdoa belum kabul-kabul? Karena banyaklah dosa dari pahala. Posisinya macam ini kalau kemarin masih ingat saya ngomong, Nah, atau seperti ini lah kira-kira. Ya. Kira ini dosa ya ini kena. Nah, dosanya cuma ini, Pak, pahalanya baru cuma ini. Kita baca amalan ini, dosanya ditekan dulu, Pak. Pahalanya dipompa. Sabar. Ini tekan dulu, ini mompa, sabar. Kita ini banyak tak sabar.
Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisyabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, kalau minta tolong dengan aku, kata Allah, ta'inu bisyabri wassalah, sabar, sholat. Jadi kuncinya minta tolong dengan Allah itu sabar dengan sholat. Sholat banyak, sabar ini Pak. Sabar ini yang susah. Kadang namanya memang sabar, Pak. Lagi dia tidak sabar. Iya kan? Ada nama memang sabar. Ada Pak, kalau jauh, kalau ngejuk nama bagus kalau Pak. Iya, sabar, selamat. Ini semalam ada ceramah bos sapi. Apa namanya? Kata nih, ya? Nama bapaknya Senin, Selasa. Ada Pak. Timbul, Teguh, ya. Kalau orang Jawa kalau ngejuk nama mantap Pak, apa? Al-ismu doa, nama itu doa. Kita di tempat pesantren Pak di Ngabar itu pernah terjadi longsor Pak. Pernah terjadi longsor, 33 orang meninggal dunia. Kapan dibuka di dalam longsornya cuma sikok yang masih selamat. Kapan ditanya namanya, selamat. Memang namanya nih yang selamat. Jadi nama bahasa Indonesia ini bisa jadi doa. Apalagi bahasa Arab. Tempat aku itu ada namanya Lek Teguh. Oh itu Pak, dia jualan biar dia rugi masih Teguh itulah. Tidak sedih Pak. Memang nama dia Teguhnya. Di kampung kita ada namanya Ribut. Oh setiap hari Pak muat ribut lah gawe. Tidak ada main-main. Aku serius aja dia tanya lagi. Apa dikit bebala. Sampai ketua main memang namanya Ribut. Makanya hati-hati kalau punya nama anak. Hati-hati jengok ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca 10 kali Pak, kita punya dosa diampunkan oleh Allah, ditekan pahala naik. Kalau dia sudah berimbang Pak, Pak saya bilang kemarin, baru ngomong kabul. Kadang Pak belum ngomong sudah kabul. Masya Allah. Ngapo? 10 kejahatan ditekan, 10 kebaikan naik. Tiap hari kamu baca setiap subuh dengan maghrib, 20 kebaikan naik, 20 kejahatan nurun. Dan yang ketiga kata Rasul, warufiat lahu asru darajat. Siapa yang baca ini 10 kali, rufiat lahu asru darajat. Allah angkat dia punya derajat 10 kali lipat. Ini juga rasanya kemarin sudah saya jelaskan. Bagaimana kita dari pegawai biasa nak jadi dari office boy nak jadi pegawai nak jadi kasih nak jadi kadin, itu butuh waktu yang sangat lama. Kemarin pagi saya ceramah penutupan Giant Pak. Beberapa tahun yang lalu saya di ceramah pembukaannya Pak. Waktu pembukaan Giant di Pelaju, aku yang diundang Pak ceramahnya. Kemarin aku diundang lagi penutupan. Jadi lengkapnya di sini. Pembukaan aku ceramahnya, ini ceramah lagi penutupan. Tutup Pak Giant seluruh Indonesia. Konter Giant tutup Pak. Kemarin ada ceramah. Ana diminta motivasi sama manajemen, Ustaz tolong motivasi pegawai. Kalau nganggur kalau Pak, per hari ini mereka nganggur ketika dia disuruh motivasi, ujiku, wong diberhenti ke pegawai, tidak usah dimotivasi, unjuk duit bayar, selesai lah itu. Oh Pak, dimotivasi mak mana mau buntu, dah masuk dulu lah Pak. Duit nak katik gawian berhenti, perusahaan tutup, nak dimotivasi apa unjuk duit, selesai lah itu lah. Langsung usaha, nanti omongi pala pening bagi kalau buntu diomongi wong tambah naik darah bukan masuk, duit nak katik, nak diomongi pun dah kosong ribuannya. Maka dibaca ini 10 kali, rupiah lawas derajat Pak, naik 10 derajat. Saya nanya sama manajer Giant kemarin, Bapak berapa tahun pegawai di Giant untuk bisa jadi manajer? 21 tahun. Bayangkan untuk mencapai level manajer butuh waktu 21 tahun pegawai Pak. Mulai dari pelayan, mulai dari kepala toko, mulai terus. Artinya butuh waktu yang lama. Dari mana kita nak mempersingkat waktu perjalanan kita? Pakai amalan ini. Setiap salat subuh bacalah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali Pak, 10 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupiah lahu asru darajat. Kita akan lanjutkan kajian ini. Wa kana yawma hadza hirdin min kulli makruhin wa khurisa minas syaitan.
Subhanallah, Pak, amalan ini bukan cuma kita punya derajat diangkat oleh Allah. Wa kana yaumau hadza hirzim min kulli makruhi wa khurisa min as-syaitan. Siapa yang membaca amalan ini 10 kali setelah sholat subuh ataupun sholat maghrib, kata Rasulullah, maka di hari itu dia akan dihindarkan oleh Allah dari sesuatu yang tidak mengenakan dia. Wa kana yaumau hadza hirzim min kulli makruhin wa khurisa min as-syaitan. Dan dia akan tergoda dari bujuk rayu setan. Jadi kalau Bapak baca ini 10 kali, Ibu, ini sebagai asuransi sebenarnya. Bahwa hari ini sampai maghrib lagi Ibu terhindar, Bapak terhindar dari hal-hal yang tidak Bapak pengenkan. Apapun itu bentuk. Entah dari hipnotis, dari omonganmu, dari segala apa yang tidak kita tenangi, hebat. Terhindar. Wa kana yaumau hadza, maksudnya yaumau hadza ini satu hari Pak, mulai dari subuh sampai ke maghrib. Kalau kita bacanya maghrib sampai ke subuh, maka kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita senangi. Apa yang sesuatu kita tidak senangi? Macam-macam, Pak. Bapak berjalan dari rumah sampai ke masjid ini sebenarnya tidak mulus, Pak. Ada beling, ada batu, ada duri, bahkan mungkin ada orang yang nak jegal motor Bapak. Cuman kalau sholat maghrib semalam Bapak baca amalan ini, Bapak selamat. Saya dari Ripai mau nyampe ke sini sebenarnya banyak halangan, Pak. Banyak rintangan. Cuma kita punya mata baik tidak dibukakan oleh Allah. Kalau dibukakan, begitu banyak halangan dan rintangan nak nyampe ke sini ini, wah, tidak jadi gitu, Pak. Apa yang menghindarkan kita dari halangan dan rintangan ini? Karena kita baca wirid ini 10 kali, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali, halangan dan rintangan itu dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaumau hadza hirzim min kulli makruhin wa khurisa min as-syaitan. Sebagai penutupnya hadis ini. Apa kata Rasul keutamaannya yang keempat, yang kelima? Walam yanbaghi an yudrika fi dzalikal yaum ila sirkal billah. Kehebatan orang yang membaca amalan ini, Pak, ya. Kehebatan orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in asra marat, ya. Kehebatan ini, Pak, walam yanbaghi an yudrika fi dzalikal yaum ila sirkal billah. Tidak ada yang mampu menolak segala amal soleh dia di hari itu, yang menggugurkan seluruh amal soleh dia di hari itu, ila sirkal billah, kecuali dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak baca amalan ini 10 kali pagi ini, habis pagi ini Bapak doa diterima. Habis doa Bapak sedekah diterima. Habis Bapak sedekah, Bapak baca Quran diterima. Ini Rasul yang ngomong. Ini Rasul yang ngomong. Kamu jangan salah, banyak di antara kita ini punya amalan, tapi amalannya tidak diterima oleh Allah. Sehingga kemudian kita punya derajat tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yanbaghi an yudrika fi dzalikal yaum ila sirkal billah. Tidak ada yang mampu menggugurkan seluruh amal solehnya di hari itu kalau dia baca amalan ini, kecuali dia syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hari ini Bapak Ibu tidak membuat dosa syirik kepada Allah, maka seluruh amal ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saya, Pak, amalan ini dari semenjak saya dapatkan dari guru saya di pesantren hatta hari ini, Pak. Saya 94 masuk pesantren, Pak. Ini tahun 2021. Rasanya belum pernah yang lepas gitu, Pak. Sampai hari ini, Pak, rasanya belum pernah yang lepaskan amalan ini, Pak. Bayangkan sudah berapa puluh tahun anak baca amalan ini setiap habis sholat subuh, setiap habis sholat maghrib. Nak saya jadi imam, nak saya jadi makmum, nak imam maco, nak imam tidak maco, saya tetap baca. Karena ada ketemu imam yang tidak baca, Pak. Kalau saya sholat maghrib kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tinggal di sini ya latih. Saya tetap, saya tidak merubah, Pak. Kalau imam tidak baca, saya tetap baca 10 kali. Saya selesai dulu, Pak. Sampai Allahumma adzina minan nar, Allahumma adzina minan nar 7 kali, Allahumma adzina minan nar salimin, baru saya meluk imam. Jadi nak imam baca, nak imam tidak baca, nak saya jadi imam, nak saya jadi makmum, amalan ini tidak pernah saya lepaskan. Ngapa? Karena padilahnya yang luar biasa. Dan hebatnya lagi, amalan ini bukan dari kiai, bukan dari ustaz. Amalan ini langsung dari Rasulullah.
Mungkin kita dapat amalan dari kiai kita, baik bukan main kita nak ngamal. Gini, ini amalan langsung dari Rasulullah. Dan bapak tidak perlu repot-repot lagi, ibu tidak perlu repot-repot lagi. Apa? Bapak ibu habis sholat memang. Udah mainin lah, mantap sedikit baik. Memang sakit pak kalau pertama kali nyubohnya. Yo, nak nekan ke kaki kita jempol ke bawah ini dengan macam ini nih. Kalau yang tak biasa semutan bu. Tapi tidak apa sekali-sekali bu, semutan dulu, kejang dulu, sakit. Semakin lama, semakin lemah. Jadi kalau ibu bapak yang tak tahu kaki halangan, rematik, tak kaki sakit apa, jangan dirubah. Mantapkan posisi kaki seperti ini selesai salam. Kalau tahiyat itu ditekan bu, sama dengan sujud. Kan di sini ada belajar fikih. Jadi kalau kita sujud itu bukan macam ini posisi kaki. Tapi ditekan ini pak, menghadap ke kiblat kaki ini, menghadap ke seberang. Sama ketika kita tahiyat akhir, kaki jempol ini tekan macam ini. Nah, seperti ini. Biarkan kaki kita seperti ini, selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sambar pak, sambar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Langsung. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asra marad, baca 10 kali. Saya sudah sampaikan hadisnya, saya sudah sampaikan amalannya, saya sudah jelaskan fadilahnya. Selanjutnya terserah dengan Bapak Ibu. Kamu merasa baik dan bagus laksanakan, kalaupun tidak saya serahkan kepada Bapak Ibu. Amalan ini sekali lagi bukan datang dari saya, tapi datang dari Rasulullah. Bahkan hadis ini berkedudukan sebagai hadis yang sahih, sebagai hadis yang bisa dipertanggungjawabkan karena diriwayatkan oleh para perawi hadis yang disebut dengan perawi hadis sahih yang langsung dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Ada yang nanya kata kan? Ada yang jawab kata. Ada yang nanya? Ya. Ada mic? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustaz, kami mau tanyakan yang hadis datang dari Rasulullah tadi hanya di waktu maghrib sama subuh. Bolehlah ditambahkan kalau misalnya kita waktu zuhur itu santai. Terima kasih. Jadi di dalam hadisnya yang dijelaskan oleh Rasulullah ini bacanya subuh sama sama maghrib Pak. Boleh tak Ustaz Johor kami baca? Kalau bertanya boleh tak boleh, ya boleh, namanya amalan. Tapi padilahnya tak dapat. Kalau nak dapat kepadilah yang disampaikan Rasul tadi, itu ada syarat ketentuan berlaku Pak. Kapan ngawikinya? Subuh dengan maghrib. Jadi kalau kita dinjuk Rasul subuh dengan maghrib ya gawikan. Makanya kalau dia Johor, Asar, Isya, Imam kadang macam cuma 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Tak ada 10 kali. Ngapa? Yang 10 yang ada hadis yang sahih memang Johor memang subuh dengan maghrib. Nah, kalau kamu nak beramal nak baca deh boleh. Sampai duduk pun nak baca silakan. Tetapi kalau nak dapat padilahnya, macanya subuh dengan maghrib 10 kali. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Kalau dikurangi ya tidak dapat padilahnya. Kalau dilebihkan kaki overdosis. Saking nak cepat kayanya, nak cepat lemak tadi baca 100 kali habis macam konflik ngoce dewe. Rupanya memang itu miring. Kamu galak kan bingung galak beramalan ngoce dewe itu ngapa Pak? Kelebihan amalan. Disuruh guru baca 100, dibacanya 1000. Bukan tambah bagus, konflik. Nah kamu berobat ke dokter, Pak, suruh dokter makan. Nah ini obat 3 kali sehari, kamu makan 10 kali. Sehari 10 kok kamu makan, padahal sehari cuma 3, berbusa mulut Pak, asli overdosis. Nah, maka jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Rasul baru baca 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar suruh baca 33 kali, baca 33 kali. Sibuk 11 kali. Ada hadisnya Pak, Rasul pernah baca 11 kali, baca 11 kali. Jangan kurang, jangan dilebihkan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Habis. Ada lagi yang nanya? Ibu-ibu, kata. Ibu-ibu ini kalau merajuk, kalau nak tegur tu. Aman Bu? Amannya alhamdulillah. 6:10 tepat waktu suruh sudah datang. Sayang rasanya kalau kita tidak
melaksanakan sholat sunat 2 rakaat karena pahalanya kata Rasulullah sama seperti berhaji dengan tama sahih hadis ini Bu. Siapa yang habis sholat subuh dia melakukan peramalan, baca Quran, wirid, taklim seperti kita ini, lalu dia tidak pergi meninggalkan masjid kecuali dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat kalau waktu isyraq, waktu suruhnya sudah datang, kecuali dia mendapatkan pahala seperti berhaji dengan kata Rasul. Tama, sempurna. Dari mana Ustaz nak tahu waktu suruh ni Ustaz? Tengok maghrib. Kalau maghrib 18 lewat 10, 6 lewat 10, berarti suruhnya jam 6 lewat 10.